menjelang akhir tahun dan juga Januari 2026 kita harus tetap waspada kendati tropical cyclone Senyar yang telah menghantam 3 provinsi. Daerah yang perlu kita waspadai untuk Nataru ini adalah di Pulau Jawa, tentunya Bali, Nusa Tenggara, karena bulan Januari adalah puncak musim hujan. Hal tertentu apabila potensi kondisi cuaca ekstrim, tentunya emergency plan itu harus kita pisahkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan antisipasi cuaca dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci dalam menghadapi mobilitas pada libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dalam kunjungannya ke kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, AHY mendengar langsung penjelasan prediksi cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026. AHY menambahkan, meskipun antisipasi masih perlu dilakukan sepanjang Desember hingga Januari 2026, namun dirinya masih memastikan kenyamanan perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Apa yang perlu kita ketahui dan sekaligus antisipasi terkait dengan cuaca yang kita harus pastikan agar perjalanan masyarakat ini tentunya didahulukan faktor keamanan dan keselamatan, dan juga tidak lupa faktor kenyamanan selama masa Nataru. Dan tadi saya bisa mendapatkan penjelasan yang utuh bahwa menjelang akhir tahun dan juga Januari 2026 kita harus tetap waspada kendati tropical cyclone Senyar yang telah menghantam 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekarang tinggal kita upaya untuk melakukan berbagai langkah-langkah recovery. Sementara itu, cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia selama 1 pekan terakhir telah menimbulkan kerugian. Seperti yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, hujan deras selama 3 hari menyebabkan banjir yang diperparah dengan luapan Sungai Cidadap, mengakibatkan belasan rumah hilang dan terbawa arus. Akibat kejadian ini, 72 kepala keluarga atau 216 jiwa mengungsi. Sementara masih ada 55 kepala keluarga atau 156 jiwa yang terancam akibat dampak bencana. Tak hanya itu, masih di wilayah Sukabumi, terjadi pergerakan tanah dengan skala besar. Ruas jalan provinsi di Kampung Cimapak, Desa Loji amblas dan terputus total. Akibatnya, urat nadi transportasi yang menghubungkan wilayah daratan tinggi Pejambangan menuju pusat pemerintahan di Pelabuhan Ratu lumpuh total. Hal ini dikarenakan struktur tanah di bawah badan jalan kehilangan stabilitasnya. Kami mengimbau kepada pengguna jalan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang akan melintas ke jalur simpenan Jalan Nasional Kira 2 Bagbagan ini agar menggunakan alternatif lain. Bisa menggunakan jalur Bojong Lopang, Jampang Tengah, dan Kiara 2. Sebaliknya dari Pejampangan juga bisa ke jalur Jampang Tengah, Kiara 2. Banjir bandang juga menghantam objek wisata Guci di Kecamatan Bumi Jaya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu lalu. Banjir bandang disebabkan hujan dengan intensitas tinggi, menyebabkan aliran sungai meluap dan menerjang sejumlah fasilitas di objek wisata Guci. Meskipun tak ada korban dalam kejadian ini, namun sejumlah fasilitas di objek wisata Guci terpaksa ditutup sementara untuk dibersihkan dari material lumpur, pasir, dan batu yang terbawa banjir. Lokasi wisata di Ubud pun juga tak terelakkan dari banjir. Banjir sebagian besar terjadi di ruas jalan utama hingga pintu masuk menuju sejumlah objek wisata di Kabupaten Gianyar, Bali. Sejumlah kendaraan pun mogok karena nekat menerjang banjir.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memetakan sejumlah wilayah yang diperkirakan akan mengalami puncak musim hujan selama periode Natal dan Tahun Baru. Di bulan Desember, Pulau Sumatera bagian utara, tengah, hingga selatan akan mengalami puncak musim hujan. Sementara, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan mengalami puncak musim hujan pada Januari 2026. Sejumlah langkah disiapkan untuk antisipasi dan mitigasi, diantaranya melakukan monitoring di tiap wilayah hingga rencana pelaksanaan modifikasi cuaca. Untuk Nataru ini kita bagi zonasinya dulu ya, bahwa kalau di Sumatera itu terutama bagian utara dan bagian tengah dan juga sampai Sumatera Selatan ini puncak musim hujan ada di bulan Desember, kurang lebih ya, November-Desember. Tapi di Pulau Jawa sendiri dan bagian Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu ada di bulan Januari nanti. Sehingga BMKG itu menempatkan personelnya di beberapa posko, di berbagai posko kita menempatkan personel dan nanti akan melakukan pengamatan, observasi, dan kemudian kita analisis dan kita berikan informasi yang akurat terkait dengan bagaimana kondisi perubahan cuaca di sepanjang Nataru ini. Termasuk juga untuk gelombang laut ya, bahwa BMKG bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta juga terus memantau kondisi hujan yang ada di daerah Jabodetabek. Harapannya ketika nanti memasuki hari Natal atau Nataru, jika ada kondisi-kondisi yang ekstrim, itu kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca kerjasama antara BMKG dengan Pemprov DKI dan juga dengan BNPB apabila diperlukan. Sementara Kepala Korlantas Irjen Agus Suryo Nugroho telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang berisiko menyebabkan situasi darurat. Sejumlah rencana tersebut akan diterapkan diantaranya di jalan tol dan pelabuhan saat puncak liburan Natal dan Tahun Baru 2026. Hal-hal tertentu apabila potensi kondisi cuaca ekstrim, tentunya emergency plan itu harus kita persiapkan. Contohnya, ketika di jalan tol, dari alat-alat berat yang ada di jalan tol, ambulan, termasuk juga tim urai, ini sudah kita siapkan semuanya. Termasuk juga yang ada di pelabuhan. Ketika kondisi ekstrim, kan tidak bisa nyebrang. Ya, pada saat tidak ada nyebrang itu, tentunya akan terjadi antrian yang panjang. Antrian yang panjang ini, solusinya adalah kita masukkan ke tempat-tempat barbershop yang sudah kita siapkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, potensi cuaca ekstrim kembali menjadi perhatian. Situasi ini muncul bersamaan dengan puncak musim hujan yang secara klimatologis terjadi pada akhir dan awal tahun depan. Walaupun pusat siklon tidak berada tepat di wilayah Indonesia, dampak tak langsung akan tetap terasa dalam bentuk hujan intens, angin kencang, dan gelombang tinggi. Masyarakat kini diimbau untuk terus memperbarui kondisi cuaca, terlebih saat akan melakukan perjalanan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kebutuhan pembangunan